Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya akan menganalisa saham Cleo yang banyak di request dan beberapa saham lainnya yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 1075. Bisa kita lihat di grafik. Pada hari Senin kemarin, Pegas memang naik lumayan tinggi dan telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini merupakan resisten dari saham Pegas. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat berada di sekitar harga 1070. Tapi selalu saya jelaskan ke teman-teman, selama candle masih berada di dalam garis EMA 50 atau 150 belum bisa kita konfirmasi bahwa garis tersebut telah terlewati. Karena bisa kita lihat setelah itu keesokan harinya Pegas malah turun kembali. Dan saat ini juga berada tepat di garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan secara tren memang bisa kita lihat sebelumnya Pegas bergerak downtrend. Karena telah turun menembus garis EMA 50 dan 150. Setelah penurunan ini Pegas turun lumayan dalam dan sempat turun mendekati harga 900 yang merupakan support kuat saat itu. Setelah berhasil menyentuh harga 900, bisa kita lihat Pegas mulai berhasil naik dan sempat seminggu bergerak sideways karena masih gagal naik di atas garis EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Selasa kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat mulai keluar kembali dari saham Pegas. Dan jika kita lihat pergerakan asing, pada tanggal 26 kemarin pada saat kenaikan lumayan tinggi itu, asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi keesokan harinya asing kembali keluar dari saham Pegas. Dan selama 1 bulan, di bulan Oktober ini, asing lebih banyak melakukan distribusi dibandingkan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, dan pada saat kondisi bursa global seperti sekarang ini yang kebanyakan turun lumayan dalam, saya lihat IHSG dalam 1 minggu ke depan juga akan terkena dampaknya. Sehingga untuk saham Pegas juga dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dengan range support saat ini berada di sekitar harga 1000. Dan Pegas masih ada potensi bergerak dalam range harga 1050 sampai 1100. Jadi untuk range Pegas dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak dalam range harga ini dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju supportnya di harga 1000. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu karena saat ini belum terkonfirmasi Pegas berhasil break dari garis EMA 50. Apabila minggu depan Pegas terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50, baru teman-teman ikutan entry. Apabila gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar daerah support di harga 1000 baru teman-teman entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Pegas di sekitar harga 900, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila Pegas minggu depan turun di bawah garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 0,49% ke harga 2030. Bisa kita lihat di grafik, saat ini XL masih bertahan di atas daerah support di harga 2000. Dan untuk resistennya saat ini di sekitar harga 2150. Dan untuk tren saat ini XL masih bergerak downtrend. Walaupun hari Selasa kemarin terbentuk candle putih, tetap saja trennya masih downtrend. Dan untuk jangka menengah juga saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini juga masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat juga saat ini telah berpotongan dan mulai mengarah ke bawah.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Selasa kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini saya melihat XL masih ada peluang untuk bergerak sideways dan masih bisa turun menembus support di harga 2000 ini. Jadi apabila support ini terlewati, XL akan turun menuju support berikutnya di harga 1900. Untuk saat ini saya tidak menyarankan untuk entry membeli saham ini, karena memang secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Dan untuk saham-saham telekomunikasi saat ini juga semua rata-rata masih bergerak downtrend. Jadi sebaiknya fokus pada saham lain dulu. Apabila teman-teman mau tunggu saham-saham ini berhasil rebound dari daerah supportnya, masukkan saham-saham ini ke watchlist, tapi jangan entry dulu. Karena walaupun berhasil rebound, biasanya hanya rebound sementara dan akan bergerak sideways. Dan apabila teman-teman entry, duit teman-teman akan tertahan lama pada saham-saham seperti ini. Jadi fokus pada saham lain yang saat ini masih bergerak naik. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cleo. Saham Cleo banyak dimintain tolong untuk dianalisa karena pada Jumat kemarin Cleo sempat naik lumayan tinggi, tetapi hari Senin ini ditutup turun setelah sempat naik menyentuh harga 500-an. Dan hari Selasa juga masih terus melanjutkan penurunan kembali. Sekarang kita lihat dulu secara grafiknya. Untuk grafik, Cleo sempat turun di bawah garis EMA 150. Jadi sempat bergerak downtrend, setelah itu bergerak sideways setelah menyentuh harga 440. Jadi setelah menyentuh harga 440 bergerak sideways dan sempat naik berusaha break dari garis EMA 150 dan masih gagal. Tiba-tiba hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Tapi selalu saya jelaskan lagi ke teman-teman, ini penting karena candle putih di atas garis resisten belum berarti break. Ini buktinya tetap turun. Jadi sama seperti saham awal di Pegas tadi, berusaha naik di atas garis resisten, itu belum berarti break. Karena masih banyak yang bilang asal berhasil naik di atas harga resisten itu berarti sudah break. Buktinya dua saham yang saya analisa ini setelah berhasil naik di atas garis resisten malah turun. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat, Senin, dan Selasa, supaya lebih jelas tentang pergerakan saham ini. Jadi teman-teman lihat saat ini pada tanggal 23, pada kenaikan tinggi Jumat kemarin. Pada saat itu terlihat bandar melakukan akumulasi dengan blokernya YP yang paling banyak lotnya. Sedangkan asing masih melakukan distribusi. Sekarang saya pindah ke tanggal 26. Bisa teman-teman lihat pada saat tanggal 26 bandar sudah mulai melakukan distribusi dan YP juga yang paling banyak distribusinya. Jadi setelah akumulasi pada tanggal 23 dan harga sudah mulai naik, pada tanggal 26 bandar sudah mulai melakukan distribusi dan memang harga sengaja dinaikkan ke harga lebih tinggi dulu supaya bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Ya, sengaja dinaikkan di atas harga 500, setelah itu dibuang ke bawah. Sekarang coba kita lihat tanggal 27. Pada tanggal 27 bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dan distribusi yang paling besar juga YP. Jadi secara logikanya apabila kita anggap tanggal 23 YP melakukan akumulasi dengan jumlah lot 29 ribuan, pada hari Senin dan Selasa YP sudah menjual hampir semua lotnya dan terus melakukan distribusi, sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Sekarang kita lihat pergerakan asingnya. Asing dari tanggal 13 sampai tanggal 20 sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Pada saat itu Cleo masih bergerak sideways. Dan pada saat tanggal 22 sampai 26 setelah kenaikan tinggi itu asing sudah mulai keluar kembali. Nah, sekarang apabila kita lihat secara grafik, saat ini Cleo masih berada di atas garis EMA 150.
Jadi masih ada peluang untuk naik kembali di atas garis EMA 150 ini. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, bisa amati saham ini. Apabila minggu depan Cleo masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan terbentuk candle putih, teman-teman bisa entry. Setelah entry, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 500 yang merupakan resisten saat ini. Jadi saat ini lebih baik trading jangka pendek, beli di sekitar harga di EMA 50 dan 150. Apabila berhasil rebound, take profit apabila gagal break dari harga 500. Karena saat ini Cleo juga belum ada sentimen positif pada saham ini, apalagi laporan keuangan kuartal ketiga juga kurang bagus. Jadi Cleo masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun di bawah garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.